Pernah kebayang nggak ada seorang ratu yang saking teguhnya sama hukum sampai rela menghukum mati anaknya sendiri? Nah, hari ini kita bakal telusuri kisah Ratu Shima dan kerajaannya yang legendaris, Kalingga, untuk coba ngerti apa sih arti keadilan yang sesungguhnya? Ini pertanyaan yang dalam banget ya, bukan cuma soal sejarah, tapi juga soal dilema yang nggak lekang oleh waktu. Seberapa jauh sih seorang pemimpin harus berkorban demi menegakkan hukum? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Tokoh utama di balik dilema ini adalah Ratu Shima. Jawaban dia buat pertanyaan tadi itu, wah, bener-bener ekstrim. Dan tindakannya inilah yang mengukir sebuah legenda yang terus diceritakan sampai sekarang. Oke, kita mulai dari sebuah insiden yang jadi tolok ukur pemerintahannya. Sebuah ujian kejujuran yang gak terduga buat seluruh kerajaannya. Coba bayangin ya, ada seorang raja dari negeri seberang, dengar-dengar katanya rakyat di Kalingga ini jujurnya luar biasa. Dia nggak percaya gitu aja dong. Akhirnya, dia bikin sebuah tes yang simple tapi cerdas banget. Dia sengaja menaruh sekantong penuh emas di tengah jalan. Hasilnya, wah, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Kantong emas itu dibiarin gitu aja. Nggak cuma beberapa hari atau minggu, tapi bertahun-tahun loh. Nggak ada satu orang pun yang berani menyentuhnya. Ini nunjukin kalau kejujuran itu bukan sekedar aturan, tapi udah jadi budaya yang mendarah daging. Tapi setelah sekian lama, ujian ini akhirnya menemukan korbannya. Dan ini yang bikin ceritanya jadi rumit. Pelakunya bukan pencuri, bukan juga orang yang serakah, kesalahannya cuma ketidaksengajaan kecil. Dan yang melakukannya justru orang yang paling nggak kita duga, putra mahkota, anak dari Ratu Shima sendiri. Nah, disinilah prinsip Ratu Shima benar-benar diuji. Buat dia, hukum itu harga mati. Nggak ada tuh yang namanya pengecualian, bahkan untuk darah dagingnya sendiri. Dan inilah keputusan yang mengguncang kerajaannya. Untuk kesalahan yang kelihatannya sepele, cuma menyentuh kantong emas itu dengan kakinya, Ratu Shima menjatuhkan hukuman mati. Bukan untuk orang lain, tapi untuk putranya sendiri. Kisah yang luar biasa banget kan? Pasti kita jadi mikir, masyarakat kayak apa sih yang bisa melahirkan pemimpin seperti Ratu Shima? Oke, sekarang kita coba mundur sedikit dan melihat kerajaan Kalingga dari gambaran yang lebih besar. Seperti yang bisa kita lihat di peta ini, Kalingga itu bukan kerajaan dongeng ya. Lokasinya nyata banget, ada di pesisir utara Jawa Tengah, kira-kira di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jepara. Ini penting biar kita paham kalau legenda Ratu Shima ini akarnya ada di sejarah yang beneran terjadi. Garis waktu ini menempatkan Kalingga di periode yang sangat awal dalam sejarah Indonesia, sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Mereka ini salah satu kerajaan perintis di Jawa, dan masa keemasannya, yang gak heran, terjadi pas di bawah pemerintahan Ratu Shima. Jadi gimana ceritanya keputusan se-ekstrim itu bisa diterima oleh rakyatnya? Jawabannya terletak pada budaya masyarakat Kalingga itu sendiri. Kunci buat ngerti Kalingga itu ya statusnya sebagai kerajaan Hindu-Buddha. Ini bukan cuma soal kepercayaan, tapi soal sebuah sistem yang membentuk segalanya, mulai dari hukum sampai tatanan sosial, di mana keteraturan dan kepatuhan itu jadi nilai yang paling utama. Nah, poin-poin ini ngegambarin banget gimana sih masyarakat Kalingga. Ada pemerintahan monarki yang kuat, rakyat yang super disiplin, dan kepatuhan mutlak pada hukum. Dalam lingkungan kayak ginilah, seorang pemimpin seperti Ratu Shima itu nggak cuma bisa muncul, tapi juga dianggap sebagai teladan. Terus apa sih warisan yang ditinggalkan Kalingga dan Ratu Shima buat sejarah Indonesia? Yuk kita lihat dampaknya. Secara sejarah, Kalingga ini penting banget. Dia jadi salah satu fondasi bagi kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang muncul setelahnya. Bisa dibilang mereka ini salah satu babak pembuka dalam sejarah panjang Indonesia. Jadi, poin kuncinya begini, meskipun kerajaannya sendiri mungkin udah banyak dilupakan orang, kisah Ratu Shima terus abadi. Dia jadi simbol keadilan tanpa kompromi, sekaligus memicu perdebatan yang gak ada habisnya. Di mana sih batas antara ketegasan sama kekejaman seorang pemimpin? Sebagai penutup, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah kisah ekstrim Ratu Shima ini cuma relevan buat masa lalu aja? Atau jangan-jangan justru ini bisa jadi cermin buat kita sekarang, buat merefleksikan kembali arti keadilan, hukum, dan kepemimpinan di zaman kita? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.